Baik. Halo teman-teman semua, apa kabar? Pasti pada sehat kan? Ah, udah pada makan belum? Udah pada makan malam belum yang di Zoom ini? Coba jawab di kolom komentar boleh. Oke, sambil sambil menunggu Kak Saipul, mungkin kita langsung buka aja ya. Jadi aku pertama-tama mau jelasin dulu ruang tunggu itu. Oh iya, sudah Kak, sudah. Oke. Jadi ruang tumbuh itu merupakan kegiatan untuk para pemuda untuk mengupgrade dirinya tentang karir, bisnis, dan self-development. Jadi malam ini udah di acara ruang tumbuh yang ke-14. Jadi bagi teman-teman semua yang mau dapat sertifikat, mungkin teman-teman harus mengikuti kelas ruang tumbuh ini minimal 5 kali ya teman-teman. Gitu. Oke. Oke, langsung kita mulai saja. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Reni dan para peserta ruang tunggu yang kami banggakan, terima kasih karena sudah menghadiri acara ruang tunggu ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita semua dapat berkumpul bersama pada malam hari ini di acara Ruang Tunggu yang ke-14 dengan tema memaksimalkan peran kerja pemuda menuju Indonesia Emas 2045. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Triputri Gultom merupakan mahasiswi Universitas Brawijaya yang merupakan St. Indonesian Youth Ambassador 2023 Provinsi Jawa Timur yang akan memandu acara pada malam hari ini. Saya ingin tahu nih para peserta dari mana aja nih. Coba uh, chat di kolom komentar dari mana. Tuh ada Aceh juga, Medan, wah, Lombok. Aceh lagi, banyak sekali ya Aceh. Mantap. Banten. Wah, hampir semua daerah ya ada di sini. Mantap, mantap, mantap. Kuningan, oke, Bandung. Baik, langsung saja untuk memperlancar jalannya acara pada malam hari ini dihimbau kepada seluruh peserta untuk on cam dan memute-kan mikrofon selama acara berlangsung ya teman-teman. Untuk sesi tanya jawab akan dibuka setelah narasumber menyampaikan materi. Terima kasih. Sebelum sebelum memulai sesi pemaparan materi terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan narasumber kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini, di mana narasumber kita yaitu Kak Saiful Nasri Matondang, yang merupakan Chief Saint Indonesian Youth Ambassador 2023 dari Provinsi Sumatera Utara. Baik, mungkin dari Kak Jas bisa share screen CV-nya Kak Saiful. Baik, di sini saya akan membacakan CV Kak Saiful dulu. Ah, oke, sepertinya Kak Jas lagi berhalangan ya sinyalnya. Oke, mungkin langsung aku baca aja ya CV Kak Saifulnya sendiri. Oke. Jadi Kak Saiful Nasri Matondang ini sekarang merupakan shadow mentor di Amati Indonesia. Dan juga Kak Saiful pernah menjadi CEO dan owner di Nasi Bakar Indonesia. Dan masih banyak pengalaman kerja yang Kak Saiful miliki. Lalu untuk pendidikan yang ditempuh Kak Saiful di Politeknik Negeri Lampung, di mana mengambil diploma dengan program studi Teknologi Produksi Ternak dan melanjutkan jenjang S1-nya di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Untuk pengalaman organisasi yang Kak Saiful pernah 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 ikuti yaitu yang pertama menjadi leader di Power Pixie Community,
menjadi Chief Destination Youth Ambassador Sumatera Utara, menjadi Ketua AIC Medan di Amati Chapter Medan, dan masih banyak pengalaman organisasi yang Kak Saiful miliki tentunya ya teman-teman. Dan selanjutnya untuk pencapaian yang Kak Saiful raih yaitu yang pertama ada di Delegate International Youth Conference Three Countries di mana mewakili Provinsi Sumatera Utara. Kak Saiful juga pernah meraih the most active participant di Indonesian Youth Ambassador, pernah menjadi narasumber kegiatan Unlock 10 PT Amati Karya, dan masih banyak pencapaian yang Kak Saiful miliki. Oke, teman-teman, mungkin untuk mengefisiensikan waktu yang ada, mari kita langsung mulai saja ya penyampaian materi oleh Kak Saiful. Kepada Kak Saiful Nasri, dipersilakan. Baik, untuk Kak Saiful Nasri, mungkin bisa langsung dimulai, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Tri Putri. Mohon maaf, teman-teman, sembari jalan, tapi tidak mematahkan semangat kita ya untuk berdiskusi malam ini. Selamat malam, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syaiful Nasri Matondang. Saat ini menjabat sebagai Chief Sandi Nation Youth Ambassador wilayah Sumatera Utara, yang juga bagian dari Sandi Nation Youth Ambassador. Perkenalkan oleh Kak Putri Horas dari Kak Laras Horas, teman-teman. Oke, baik. Nah, di sini saya akan membawakan materi memaksimalkan peran kerja pemuda menuju Indonesia 2045. Boleh dilanjut slide berikutnya. Ya, kelihatan, Mas. Oke, baik. Teman-teman, kenapa saya di sini membawakan judul yaitu peran pemuda, peran pemuda terhadap ataupun pengaruh untuk Indonesia Emas 2045. Sebagaimana teman-teman kita tahu sendiri, pemuda saat ini, apalagi kaum milenial, yang sangat banyak berdampak ataupun sangat banyak mempengaruhi keberlangsungan negara Indonesia tersendiri, baik dari struktural ekonomi, sosialisasi, ataupun bidang-bidang lainnya yang membawa negara kita itu menjadi acuan, dan pemuda adalah tumpuan untuk negara 5, 10, sampai puluhan tahun ke depan. Dan di sini ada beberapa poin-poin penting bagaimana pemuda yang harus dimiliki dalam kekuatan ataupun propelling Indonesia Emas 2045. Menghubungkan energi terbesar di Indonesia yaitu pemuda untuk berdampak. Jadi pemuda bukan hanya kritis saja, tapi harus berdampak. Nah, di sini ada modul teman-teman yang sudah saya siapkan, kurang lebih itu ada poin-poin yang dimana kesiapan kita individualisme pemuda untuk menciptakan ataupun merujuk ke Indonesia Emas 2045. Ada pemuda itu harus mempunyai mentor. Itu pasti kita harus mempunyai mentor karena teman-teman pemuda itu energinya luar biasa. Energinya saking luar biasanya mungkin bisa terkalahkan dengan egonya ataupun terkalahkan dengan energi yang terlalu bersemangat tapi tidak tahu kapasitas ataupun kapabilitasnya. Nah, itu salah satunya kenapa kita harus punya mentor, baik mentor nasional dan internasional. Teman-teman peserta daripada Sandi Nation Ruang Tumbuh ini, seperti saya sebagai Chief Sandi Nation Ambassador, saya mempunyai mentor ataupun role model, ialah
Pak Sandiaga Salahuddin Uno, dan ada juga mentor-mentor lainnya yang seringkali mungkin kita memikir, saya suka dengan beliau dari gaya berbicaranya, dari gaya cara kerjanya. Nah, mentor itu nggak hanya kedekatan intelektual aja, bisa juga dari jauh. Mungkin teman-teman ada yang kenal Jack Ma, ada yang kenal Mark Zuckerberg, ataupun tokoh-tokoh hebat-hebat, itu sebenarnya bisa jadi mentor. Terlepas sekarang sudah banyak bootcamp, sudah banyak seminar, workshop. Nah, di situ kita bisa mengambil kesempatan untuk kita mendapatkan mentor. Karena pemuda ketika memiliki mentor pasti sangat-sangat terstruktur. Bagaimana sih pemuda itu menjalankan uh, kapabilitasnya sehari-hari. Kemudian kreatif. Kalau kita berbicara kreatif, pemuda harus kreatif, pemuda harus berkarya. Saat ini khususnya TikTok, teman-teman pasti semuanya pakai TikTok. Banyak banget influencer ataupun uh, pemuda-pemuda yang terjun ke konten kreator. Nah, itu salah satu tindakan kreatif. Dan kita tidak lagi bisa berbicara dengan sekarang introvert lah, extrovert atau bagaimana. Eh, Kreatif atau karya itu tidak dipungkiri bukan hanya karena extrovert ataupun introvert, tapi dari mana kemampuan kita untuk membuatkan karya, apa yang bisa kita kita ciptakan dari karya kita. Misalnya kita senang berpuisi atau senang berpantun atau kita orangnya seni, nah, atau kita juga olahraga, itu semuanya bagian dari kekreatifan individual. Nah, tapi saat ini banyak pemuda itu malu, mungkin enggan, dan kreatif itu nggak hanya di depan layar, bisa juga di belakang layar. Itu yang harus kita tanamkan kepada diri kita kreatif. Salah satunya terserah di bidang apapun yang teman-teman sukai, atau yang ketiga itu ada critical thinking. Critical thinking ini sangat penting teman-teman di era, sebenarnya critical thinking ini masuk dalam era 4.0 yang dimana banyak kata-kata dari critical thinking yang berseliweran. Bagaimana sih cara kita memikirkan keras terhadap suatu permasalahan. Design thinking, critical thinking, problem solving itu. Jadi teman-teman merasa nggak generasi Z itu generasi yang banyak bilang generasi yang paling simpel gitu. Maunya cepat, maunya mudah, tetapi generasi Z banyak juga yang dikatakan generasi yang paling lemah karena apa-apa mau cepat, mau mudah gitu, nggak mental terhadap untuk memikirkan suatu masalah itu uh, dan yang selanjutnya itu ada komunikatif. Nah, komunikatif ini tidak terlepas dari gimana sih kita komunikasi dengan masyarakat, dengan lingkungan, dan juga komunikasi dengan wilayah kampus. Misalnya kita saat ini menjadi mahasiswa, kita berkomunikasi dengan teman-teman mahasiswa, dosen. Nah, jadi jangan bayangkan skripsi itu hanya pintar, nggak gitu. Itu di dalamnya juga ada ilmu komunikasi yang bagaimana kita untuk bisa baik komunikasi bersama dosen ataupun dosen pembimbing, dan bukan hanya skripsi gitu. Bisa juga kerja. Nah, itu poinnya yaitu komunikatif. Terus selanjutnya ada manajemen. Ini manajemen hal yang paling penting daripada poin-poin sebelumnya, yaitu bagaimana sih kita memanage diri kita. Apa sih yang ingin kita capai, itu salah satu manajemen. Jadi kita punya visi, teman-teman. Teman-teman di sini pasti semuanya punya visi, punya mimpi yang ingin dicapai, itu di manage. Jangan yaudah ngalir aja nih seperti air. Nah, itu jangan. Walaupun legowo boleh, tapi tetap ada harus mimpi ataupun visi dan misi yang kita inginkan dalam diri kita. Jadi dari manajemen itu kita sudah takar, teman-teman. Urusan tercapai atau tidaknya serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kita sudah ikhtiar. Contohnya misalnya saya dan teman-teman sekalian ada misi, oh saya harus begitu tamat di semester 8 kuliah harus kerja di ini, pengen kerja di ini, ataupun pengen usaha ini. Nah, itu salah satu memanajemenkan diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Karena kita ya pasti ya semuanya ingin menjadi lebih baik setiap tahun ke tahunnya. Dan di manajemen itu banyak terbagi, ada manajemen risiko, manajemen waktu, manajemen pendewasaan, dan lain-lainnya. Nah, itu yang sangat penting, mungkin dari SMA sudah dipelajari juga ya. Dan kaitannya sebenarnya kepada diri kita itu
kompleks kalau terkait manajemen ini teman-teman. Karena seringkali anak muda itu sekarang pasrah. Ah ya udahlah nanti dapet itu. Ah ya udahlah kuliah jurusan ini aja, nanti lulus bisa daftar kerja ini, nggak bisa gitu sebenarnya. Tetap harus ada detail-detail struktur apa yang mau kita capai dan apa yang mau kita impikan. Terus yang terakhir itu leadership. Nah, ini leadership sangat 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 di underestimate oleh orang yang apa ya, yang pengen jadi karyawan aja gitu. Misalnya contohnya saya nih, saya pengen jadi karyawan aja. Saya pengen kerja jadi PNS aja gitu, atau BUMN, atau pegawai swasta. Terus nggak harus belajar leadership. Itu salah banget. Karena banyak tuh, sekarang tuh banyak pemuda yang ya udah kita kan jadi karyawan, kenapa harus belajar leadership sih? Kenapa harus banyak belajar kepemimpinan? Padahal mau di dalam dunia kampus, dunia bisnis, dunia karir, leadership itu eh, sangat-sangat diperlukan untuk apa ya, untuk melakukan sesuatu hal itu sangat-sangat diperlukan. Bagaimana kita cara mengatur diri kita terhadap tim, organisasi, pekerjaan, ataupun kita sebagai pas waktu kuliah kita buat event, buat acara itu sangat-sangat diperlukan. Nah, dari beberapa poin-poin penting proper Indonesia Emas ini, dan mungkin ada pertanyaan apa sih hubungannya kepada peran pemuda terhadap Indonesia Emas 2045? Ini salah satu poin-poin pentingnya yang juga saya mempelajari ataupun berusaha mendalaminya sampai saat ini, yang semua ini saling kesinambungan teman-teman. Nah, jadi antara kita harus mempunyai mentor, critical thinking, leadership, komunikatif, kreatif, sustainability, design thinking, dan manajemen itu saling sirkular ataupun saling butuh satu sama lain. Nah, dan nanti ketika kita mencapai ini, pemuda itu otomatis peningkatan kapabilitas diri ataupun pendidikan yang berkualitas itu akan tercapailah Indonesia Emas 2045, ataupun pendidikan yang berkualitas karena didasari dengan sumber daya manusianya. Jadi bukan hanya sumber daya alam ya. Kalau Indonesia Emas 2045 mungkin dari dulu kita udah bisa Indonesia Emas 2000 gitu. Indonesia Emas tahun 2000 karena dari tahun 2000 bahkan 30 tahun yang lalu kita sumber daya alamnya kaya-kaya juga kok. Tapi mungkin uangnya ke Eropa, ke Amerika, ke negara-negara besar yang punya punya kekuasaan di sini di belakang layar. Nah, karena itu anak muda itu seharusnya kita harus memaksimalkan tuh poin-poin. Saya yakin teman-teman semua ada plus minus daripada poin-poin di bidang tersebut. Tapi bagaimana sih kita maksimalkan, bagaimana sih kita mengkonsistenkan. Nah, kita kan anak muda ini sekali energik, energik semangat, sekali malas, waduh mager banget nih gitu. Nah, kita pingin ada satu dua daripada poin itu yang kita maksimalkan agar intinya itu pemuda itu berkualitas. Kalau sudah pemuda berkualitas, kita menuju ke pembangunan Indonesia secara ekonomi Indonesia Emas 2045 itu sangat-sangat mumpuni. Kurang lebih gitu untuk slide pertama. Boleh dilanjut Kak, untuk slide selanjutnya. Boleh slide selanjutnya Kak Jaswan. Oke, sebentar ya. Sembari ya. Jadi seperti yang saya katakan, kita nggak harus mempunyai daripada semua ke poin-poin itu, tetapi harus apa ya, kita memaksimalkannya itu. Nah, konsisten itu susah memang, tetapi itu yang harus dimaksimalkan. Makanya memaksimalkan peran pemuda untuk Indonesia Emas 2045. Jadi ya kalau umur-umur bukan pemuda lagi nggak perlu belajar ini lagi gitu, nggak perlu memperdalam hal yang tersebut. Justru kita yang harus memaksimalkan. Ini udah slide kedua ya atau belum ya?
Halo Kak Jason. Oke, wait. Kayaknya sinyalnya ya. Ini udah slide ini kok. Bentar Oh iya, lagi. iya. Bayar Oke. bentar. Bentar ya. Oke, udah muncul kan? Maaf. Ah, ini udah diizinkan bersuara tadi. Dan kuncinya. Oke, baik. Wah, makasih Kak Jaswan. Saya lanjut. Jadi sebenarnya apa sih eh ad- ada apa sih negara Indonesia pada tahun 2045 itu? Nah, mungkin pertanyaannya banyak. Eh, Walaupun kita selalu dengar ya isu-isu berita ya Indonesia emas, tapi apa Indonesia emas 2045 itu apa gitu kan? Nah, jadi emas 2045 itu ya 100 tahun kemerdekaan Republik kita, ataupun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di dalam master plan yang selalu dibicarakan di media, di masyarakat, yaitu percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Jadi sebenarnya Indonesia Emas tahun 2045 ini menyangkut ke perihal ekonomi, yang dimana insya Allah kalau ini tercapai, kita bisa termasuk 5 negara yang jadi adidaya, ataupun negara ekonomi terbesar keempat ataupun kelima di dunia. Saat ini negara kita adalah negara bagian dari G20, yaitu yang memiliki 20 negara ekonomi tertinggi di dunia, dan kita masih di peringkat 17. Kalau nggak salah saya 17, seingat saya, per tahun ini. Dan nanti di 2045 ketika itu tercapai, kita menjadi negara keempat atau bahkan bisa ketiga menjadi negara ekonomi terbesar di dunia. Pas di 100 tahun kemerdekaan RI. Pertanyaannya, apakah tercapai? Apakah gini-gini aja? Atau bahkan malah lebih hancur? Itu ya tantangan dari pemuda, tantangan dari kita yang kita alami. Oke, boleh slide selanjutnya Kak Jaswan.
Oke, mati lagi tadi suaranya. Nah, jadi di sini, jadi sebenarnya teman-teman roadmap ataupun planning negara kita untuk mencapai tujuan itu banyak banyak program, banyak poin-poin sub poinnya ataupun poin besarnya banyak. Tetapi di sini saya hanya mengambil dua opsi besar yang ingin kita diskusikan pada malam ini ataupun kita apa ya? Kita gali lebih dalam terkait dua poin ini. Yang pertama, nah sebelumnya aduh kelewatan ini, slide-nya kelewatan. Oke. Nah, sebelumnya itu poin pertama itu ini sebelumnya lagi Kak Jaswan ini poin kedua ini. Nah, ini pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi pembangunan manusia itu sebenarnya terjadi di Indonesia ini pendidikan yang kuantitatif, bukan pendidikan yang berkualitas. Jadi banyak menganggap pembangunan manusia tidak selaras dengan perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini sudah sangat apa ya, sangat besar ya. Ada AI, ada sosial media yang sangat cepat responnya. Kalau mau tidak mau, suka tidak suka, harus move, harus mengikuti zaman yang saat ini cepat sekali perkembangannya. Nah, terus pengaruhnya itu kenapa ini terletak di poin pertama, seperti yang tadi saya katakan di slide sebelumnya, poin-poin yang sudah saya jelaskan tadi itu semua untuk menciptakan kualitas ataupun pendidikan yang berkualitas. Nah, rujuknya ataupun merucutnya itu menuju ke pembangunan manusia serta penguasaan ini, penguasaan teknologi. Karena pada dasarnya pembangunan manusia lah yang hanya membuat ataupun buat Indonesia itu ataupun negara itu menjadi lebih maju. Kan alam, alam ya, cuman banyak negara-negara di luar sana seperti Singapura, teman-teman pasti tahu semua ya Singapura, negara tetangga. Ada setelah Singapura ada Monaco, terus ada negara, ya betul saat ini kalau negara terkaya itu mungkin negara adidaya mungkin masih Cina, Amerika yang juga punya sumber daya alam. Cuman masih banyak di luar sana negara yang tidak memiliki sumber daya alam kaya, tetapi dia memiliki kualitas pendidikan berkualitas ataupun kualitas manusianya itu sangat-sangat hebat. Didasarinya dengan apa? Ya dengan poin-poin yang tadi, beberapa ya, nggak semua, salah satu ataupun beberapa poin yang sudah saya paparkan. Boleh lanjut ke slide kedua. Nah, di sini pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kenapa sih yang saya masukkan ini pembangunan ekonomi berkelanjutan? Jadi kurang lebih karena Indonesia Mas tahun 2045 itu kita perihalnya sebenarnya tentang ekonomi ya teman-teman. Karena judul dari Sandi Nation Ruang Tumbuh pada kesempatan kali ini yaitu karir and business ya, karir and business. Jadi kayak teman-teman mungkin di sini ada yang mau jadi pengusaha ataupun mau jadi pedagang gitu ya. Eh, di sini tertera juga daripada pembangunan ekonomi berkelanjutan itu yang sangat-sangat mempengaruhi ke eh, ekonomi Indonesia Emas tahun 2045. Jadi sekarang itu yang harus diciptakan itu banyak pemuda-pemuda yang bukan mencari kerja saja gitu. Cari kerja susah ya, pasti ya saya juga ngalamin. Jadi yang yang kalau bisa itu kita ciptakan kerja, walaupun cuman satu atau dua yang bisa kita ciptakan, tapi itu berdampak ke pemerataan ekonomi, ke peningkatan ekonomi agar cepatnya atau terjadinya lah Indonesia Emas 2045. Dan saya yakin pasti di dalam benak teman-teman ada yang pengen jadi pengusaha, ada yang pengen jadi pebisnis, eh, berkah gitu. Kita menghidupin ya istilahnya ya, dengan perantara dari Allah Subhanahu Wa Taala kita membantu karyawan kita untuk menghidupi rumah tangganya mungkin atau keuangannya sehari-hari. Nah itu kalau sudah tidak ada yang menganggur, maksudnya presentasi nganggurnya itu kecil, terus kalau sudah ekonomi kita tinggi, kenapa sih ekonomi kita tinggi? Karena UMKM kita banyak, perputaran di Indonesia itu besar, itu cepat menjadi ekonomi terbesar di eh, Indonesia ataupun di dunia. Boleh
slide selanjutnya. Oke, baik. Dan bagaimana peran pemuda? Selalu. Dan pertanyaannya bagaimana? Mungkin selalu ya, kalau di capek ya. Saya aja sebenarnya capek kalau dengar Indonesia Emas 2045, Indonesia Emas 2045. Semua berita, semua media selalu. Tapi apa kita tuh harus ngapain gitu? Pemuda itu sebenarnya harus ngapain sih? Memikirkan mencari kerja aja mungkin udah susah ya, benar ya teman-teman. Apalagi memikirkan Indonesia tercapai 2045 gitu ya. Cuman nggak apa-apa. Itu untuk penguat pemuda, memotivasi kita terhadap mimpi kita untuk negara ini menjadi negara maju. Nah, pada tahun teman-teman, pada tahun 2022 terdapat sekitar 65,82 juta jiwa atau hampir seperempat penduduk Indonesia berada di kelompok umur antara 16 sampai 30 tahun atau disebut dengan pemuda. Yaitu mungkin ada kaum milenial, ada Gen Z atau generasi Z, dan ada generasi yang lainnya, itu kita pemuda. Dan saya yakin mungkin yang hadir pada malam ini rentang usia 17 sampai 30 tahun, yang artinya pemuda. Nah, terus kenapa ya pemuda itu penting ya? Eh, Banyak sumpah pemuda, banyak perihal-perihal peristiwa dari kemerdekaan Indonesia ini keterkaitan dengan pemuda gitu. Yaitu pemuda itu adalah sebagai generasi penerus bangsa yang sampai kapanpun terus ada pemuda, terus lahir pemuda, terus regenerasi pemuda-pemuda itu yang memiliki peran penting dalam agent of change ataupun perubahan yang baik, agent of control, agent of change. Dengan faktor tersebut diharapkan pemuda lah yang dapat memberikan solusi dan merespon gejala sosial yang dirasa tidak sesuai dengan perkembangan dan norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Dan makanya kalau demo mahasiswa muda, kalau kritis pemuda, kalau komen hal-hal yang buruk terjadi di negara ini, siapa lagi kalau nggak kita yang seharusnya untuk mengkomen ataupun mengkritis gitu kan. Cuman nggak zamannya lagi kalau kita hanya pandai kritik-kritik dan kritik. Tapi saat ini kita zamannya mungkin kritik, terus berpikir ideologis dan apa yang bisa kita bantu ke negara ini. Jadi kita tidak menyalahkan negara ini saja, tapi kita juga membantu dalam dari segi karir dan bisnis. Teman-teman kerja di perusahaan, perusahaan swasta, perusahaan PNS atau apapun itu sudah menjadi bagian kecil untuk membantu negara ini menjadi lebih baik. Terlebih kalau teman-teman jadi pengusaha, ciptakan lapangan kerja kerja yang terus berkembang. Itu sangat-sangat membantu perkembangan ekonomi di negara kita. Nah, itulah peran kita. Peran kita itu tantangan kita besar. Dan menurut saya tantangan pemuda saat ini juga cukup besar karena sudah ada visi besarnya itu Mas 2045 itu. Jadi sebenarnya kita nggak main-main. Bahkan semalam saya baca dari uh, saya baca dari apa Indo Kreatif itu di Instagram itu dibilang keraguan Indonesia menjadi Indonesia mundur 2045 itu memungkinkan. Jadi bisa saja kita nggak jadi ekonomi terbesar, bisa saja gini-gini. Kita nggak tahu. Dan itu ya mungkin bisa jadi faktor karena kepemimpinan presiden bangsa ini, juga pemerintahan, juga masyarakatnya, bagaimana menyikapinya, dan bagaimana konsisten terhadap program-program yang dibuat ataupun dilaksanakan. Makanya harus memaksimalkan. Itu kurang lebih. Makanya kenapa harus pemuda? Kenapa harus perannya pemuda gitu? Dan kita saat ini menurut saya harus fokus, harus apa ya? Harus konsisten lah istilahnya. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini mungkin slide terakhir ataupun kesimpulan ya daripada pemaparan materi ini sebelum kita ke diskusi. Karena jujur saya lebih suka berdiskusi sama teman-teman eh, biar ada apa ya komunikatif di antara kita. Jadi sebenarnya ini baik lagi ke poin-poin poin-poin besarnya juga sama seperti yang pertama. Jadi di situ tuh ada di bawah tuh mengenai project Learn Green Modul sertifikat praktik 60%, belajar 40%. Nah, jadi eh Kemendikbud tuh kemarin kan banyak mau buat universitas kayak vokasi ya, 60% praktik, 40% belajar gitu. Teori, sorry, 40% teori. Karena kita tuh kebanyakan teori.
teori yang dimasukkan, tapi kapan prakteknya gitu. Kapan impactnya, kapan kapan kenanya itu berdampaknya kapan ke masyarakat. Justru mungkin bisa jadi kita banyak berdampak ke masyarakat tuh dari ilmu organisasi, dari ilmu aktivis, dari ilmu forum-forum seperti ini. Kemudian setelah ini ada yang terpikirkan, oh iya ya kemarin Kak Saiful bilang ini. Alhamdulillah kalau begitu. Eh, Otomatis saya mendapatkan pahalanya karena sharing bermanfaat pada teman-teman. Ya, itu menjadi apa ya? Menjadi acuan sih sebenarnya teman-teman. 40% teori, 60% praktik. Karena bagaimanapun juga kita harus mengimplementasinya. Konkretnya, istilahnya itu konkretnya. Jadi kita nggak bisa hanya teori aja. Jadi kita harus konkretnya apa. Nah, dan itu yang dilandasi dengan pemuda. Action. Kita harus action. Kita harus mengimplementasi apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita tujukan. Itu kurang lebih. Dan di sini ada banyak pemuda itu harus kolaborasi, kolaboratif. Itu sekarang zamannya nggak boleh sendiri sendiri. Bukan zamannya lagi sekarang lo gue kau aku nggak banget ya. Sekarang itu zamannya kita harus kolaboratif. Nah, saya aja kalau setiap ada acara ya teman-teman, mau di kampus di luar ataupun di gini juga online, saya pingin itu ada satu dua orang yang saya kenal gitu yang nantinya bisa jadi kolaborasi project, kolaborasi usaha yang kita tidak tahu 2-5 tahun ke depan bisa berjumpa lagi dengan orang itu. Nah, itu bagian daripada yang harus kita maksimalkan ya peran kita kolaborasi. Yang kedua, ini sangat penting. Ini zaman sekarang ini sangat penting. Jaring networking. Kalau kata halusnya apa ya? Orang dalam kali ya. Kalau kata halusnya itu orang dalam bisa jadi. Karena semua sekarang masuk kerja orang dalam, masuk kuliah lagi katanya ada orang dalam. Cuman kata halusnya itu jejaring dan networking. Nggak apa-apa, orang dalam itu hal bisa kita jadikan hal yang baik, tapi bisa juga kita perangkapkan dengan hal yang buruk. Hal baik mungkin eh, dari beberapa teman-teman ada yang kapabilitasnya cukup, kapasitasnya mumpuni, otomatis. Misalnya ini teman-teman, saya mencontohkan di universitas. Saya kuliah misalnya di Universitas A gitu. Saya melakukan hal-hal yang disenangi dosen, yang bisa saya lakukan daripada teman-teman yang lain nggak bisa lakukan. Terus begitu tamat, saya langsung direkomendasikan oleh dosen saya. Itu masuk perusahaan itu. Biar gampang masuknya nanti, ya udah. Karena Bapak rekomendasi kamu, Bapak suka lihat cara kamu untuk belajar, lihat cara kamu untuk berkuliah gitu. Itu sebenarnya orang dalam tapi dosen, jaring. Tapi orang dalam yang salah itu sudah dia tidak punya kapasitas, tidak punya kapabilitas, tidak mumpuni dalam melakukan suatu hal, dipaksa lah masuk dengan omnya, orang tuanya, abang kakaknya. Nah itu baru salah, itu merusak negara, itu salah. Tapi kalau tapi kalau kita mumpuni juga, ya kalau kita bisa orang dalam untuk lebih cepat, kenapa enggak? Ya benar ya. Tapi kita sesuai dengan apa yang kita miliki. Nah itu tanda kutip lain kan jejaring, networking. Network kita sejauh mana sih? Teman-teman saat ini temannya, misalnya saya mempunyai 1.000 teman. 1.000 teman tuh di wilayahnya masih situ aja sih. Apa udah se-Indonesia, apa setiap provinsi? Nah itu ngaruh. Jejaring kita. Dari maaf cakapnya ya teman-teman, dari miskin sampai kaya, dari bodoh sampai pintar, gitu. Dari tidak pandai apa-apa sampai berintelektual. Temenin, berjalan, karena kita tidak tahu kapan itu temui, mau dia lebih baik daripada kalian ataupun tidak lebih baik, itu sangat eh, sangat apa ya, sangat patut tetap kita kita silaturahmi kan sering kan, aku nggak mau sih berteman sama dia, dia kurang ilmunya gitu, nggak apa temenin aja, temenin sekedar teman. Saya, kalau kita semua yang bagus dari beliau, tapi kalau kita berbicara dengan maaf cakapnya ilmu orang yang tidak berkualitas, otomatis semoga kita yang mentransferkan ilmu kita ke beliau, jadi saling back to back gitu. Dan ada sisi manfaatnya itu kolaborasi. Itu jejaring networking. Terus ada kesiapan mental. Nah ini kalau kita berbicara mental, teman-teman kemarin ada yang orang Jawa Timur nggak di sini? Ada orang Jawa Timur nggak? Jawa Timur atau Jawa Tengah ya? Kemarin itu
ada ini ya, bunuh diri ya. Saya nggak tahu sih sebenarnya faktornya apa. Cuman katanya ada cinta, terus ada tekanan kuliah. Tapi teman-teman ngerasa nggak sih generasi Z ini sekarang mentalnya lemah-lemah, eh, berbalik berbalik kata dengan apa ya? Berbalik dengan kata kesehatan mental gitu kan. Nanti dimarahi sedikit langsung ini nggak bisa. Kita tuh harus di pressure untuk bisa melakukan sesuatu hal. Nggak harus, iya penting, kesehatan mental penting, saya yakin. Itu semuanya penting. Tetapi kita juga sekarang harus rasional, jangan sikit-sikit, waduh, nggak bisa nih, males ini, kayak nggak ada mental loh, gitu ya. Kayak nggak berani aja gitu. Eh, Pemuda itu kok jadi takut, pemuda itu kok jadi kritis gitu, kayak mentalnya kemana? Padahal begitu nanti teman-teman, kita di dunia kerja ini pengalaman saya juga ya. Sekarang saya berada di dunia kerja itu kayak mental tuh yang pintar pun kalian, pintar pun kita. Tapi kita kalau nggak berani menyuarakan apa yang salah, menyuarakan apa yang benar, ataupun berani untuk bertindak lebih rasional, ya karena ketutup dengan mental, bukan ketutup dengan gengsi, ketutup dengan mental yang takut, itu bakal gitu-gitu aja gitu, bakal susah juga dari di zona-zona yang berbeda. Gitu. Jadi kesehatan kita terhadap apa yang dilakukan, nggak apa-apa lah, aku gaji kecil, yang penting di korporasi itu lingkungannya baik, mentalnya terjaga. Bullshit, sumpah. Menurut saya jangan seperti itu. Zaman dulu gimana lagi ya, anaknya banyak bisa hidup walaupun makan ini, ya emang itu zaman dulu kak, mungkin pertanyaan gitu kan. Cuman jangan gara-gara itu kita jadi lemah gitu, jadi lemah untuk untuk apa ya, untuk bangkit ke diri kita tuh jadi lemah, untuk mau melakukan sesuatu hal itu kayak terhambat karena udah ada kata-kata itu, aduh nanti kalau mental aku rusak gimana ya, gitu kan. Mungkin ada gitu ya, aduh kalau aku masuk organisasi ini disuruh jualan risol, rusak nggak ya mental aku. Kan kalau organisasi biasa gitu ya, mabanya disuruh jualan risol. Itu jadi kayak kayak apa ya, penghambat, bisa penghambat. Tetap teman-teman tetap pikirkan mental itu penting, tapi tetap dipikirkan jangan gara-gara isu-isu kesehatan mental di luar sana yang negatif kita jadi terhambat untuk melakukan sesuatu hal yang lebih baik ataupun lebih dalam. Tuh, itu untuk terkait kesiapan mental. Terus inovatif dan adaptif. Nah, inovatif dan adaptif, ya kita tuh harus inovatif dengan munafik kata jeleknya mungkin ya. Tapi kata baiknya itu ya kita bisa masuk nih ke kiri, ke kanan, nah, dan berinovasi lah dengan bidang-bidang yang teman-teman miliki. Karena kalau kita sudah berinovasi, hal-hal pembaruan itu akan datang, dan kita berinovasi pastinya dengan mengikuti perkembangan zaman. Jadi nggak kolot ya. Eh, Kayak sekarang kan udah ada AI, kayak sekarang udah ada sosmed, apa itu namanya, udah kenceng banget ya perkembangan zaman ini. Kayak kita mau nggak mau pemuda itu harus ikut. Karena menurut saya kalau kita nggak ikut, kita ketinggalan. Dan kayak orang tua kita ya, mungkin ya kalau orang tua saya teman-teman udah pasti ketinggalan. Mama saya aja mungkin nggak pandai mesen Gojek gitu. Ya kita sebagai pemuda bantu, kita sebagai pemuda bantu untuk menyikapi tersebut. Nah, jangan sampai nanti kita semakin tua ataupun semakin berjalannya usia, eh, harus juga bisa berinovasi gitu. Dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Yang paling penting itu sebenarnya adaptif ini sangkut pautnya ke jejaring dan networking. Kalau kita udah pandai beradaptasi, yang kalian kenal di setiap acara, event, kumpulan, mahasiswa, kuliah, dan lain-lain. Kalau kita udah pandai beradaptasi, terciptalah jejaring-jejaring dan networking. Saya teman-teman, eh, bukan ini ya, maksudnya ini bukan untuk jadi ajang sombong ya, cuman ingin 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 ngasih tahu aja sama teman-teman, mudah-mudahan jadi motivasi. Saya aja belum S2 belum. Saya punya teman yang S3, doktor. Bukan teman yang mentor, tapi beliau juga mau sharing ke saya. Itu tuh kenapa? Itu terciptanya jejaring dan networking tadi tuh. Tapi karena kita adaptif, kita bisa masuk ke A, masuk ke B, masuk ke C. Tetapi tapi di balik semua
menaikkan value. Nah, jadi anak muda sekarang bukan apa kalau nggak duit, penting duit, tapi ada hal juga yang salah satunya value, teman-teman. Kalau kita udah meningkatkan value, yakinlah duit itu, waduh, duit itu datang sendiri. Walaupun saya belum banyak duit, belum serafater saya, tapi kalau kita ada value, teman-teman, mungkin kalau value-nya di mahasiswa masuk organisasi A, duta atau segala macam, pasti dinilai sama dosen kan, tingkatkan value. Jadi mungkin ada acara, bisa nyari duit. Nah, itu berkesinambungan. Eh, Kalaupun duit ada tapi otak nggak ada, 1 miliar pun satu hari bisa habis yang tidak berguna. Itu kira-kira ke apa ya, paling utamanya ya, pemuda itu harus meningkatkan value, pemuda itu harus meningkatkan kapasitasnya, berkualitasnya, dan hubungannya ini semua sebenarnya ini hubungannya itu di bawah itu hal yang harus kita lakukan sebagai pemuda ataupun sebagai anak muda agar tercapai. Dan kita nggak bakal bisa menjalani Presiden 45 kalau anak-anak mudanya nggak mempunyai karakter begini. Dan saya yakin teman-teman yang hadir ada puluhan orang ini ada, dan saya yakin teman-teman yang hadir pada malam ini pasti memiliki poin-poin yang eh, sudah saya sebutkan dari awal tadi sampai sekarang. Itu kurang lebih untuk di slide ini. Yang paling penting itu bagaimana kita konsisten, bagaimana kita terus tetap semangat, sedih boleh, galauin aja kalau kata-kata lagu-lagu kan, galauin aja, nangisin kalau susah cari kerja, susah beradaptasi, tapi saking kita nikmatin galaunya, nah, sampai bunuh diri ya, tapi kita bangkit, motivasi, ih, ya kenapa bisa gitu ya, ih saya kok nggak bisa gini ya, gitu. Kita lawan, motivasinya apa, konsistennya apa gitu. Banyak melihat orang nggak bagus, tapi kalau banyak melihat orang untuk motivasi diri kita bisa jadi lebih bagus. Dan bagaimana mindset kita untuk berubah itu semua agar menjadi lebih pemuda yang berkualitas. Kalau kita sudah menjadi pemuda yang berkualitas, dan dua aja ekonomi terbesar di dunia kita bisa mencapainya gitu. Dan pesan saya teman-teman kepada teman-teman yang di sini yang mungkin masih mahasiswa, sibukkanlah diri. Sibuk, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Sibukkan baik di eksternal, di internal kampus, ikut kemana, acara ke sini, organisasi ini, kegiatan internasional. Uh, Ikutlah sekali-sekali, tabung duit, pergilah ke kegiatan internasional, kegiatan nasional. Yang duit itu bukan hanya dipakai untuk senang-senang, tapi kebermanfaatan. Apalagi sekarang kan sudah banyak tuh ya volunteer, pengabdian. Karena dari situ nanti tercipta jejaringnya, tercipta bagaimana cara diri kita untuk bisa menjadi adaptif, jumpa sama orang dengan latar yang berbeda, pendidikan yang berbeda. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita capai selagi kita bisa muda, selagi kita masih muda, ya kita manfaatkan seenergi mungkin dan sebaik-baik mungkin di usia kita. Karena mungkin dari 5 tahun ke depan aja sudah jadi kita yang pemegang mandat negara Indonesia ataupun Republik Indonesia ini eh, yang akan menjadi lebih baik. Kira-kira begitu. Boleh ya tim atau Pak Yaswan slide selanjutnya. Oke, waduh, waduh, foto saya besar-besar ya. Gak apa-apa, ini untuk ini aja ya, untuk pamer aja, pamer pengen pengen ini kita pengen pengen caper sekali-sekali nggak apa-apa ya. Nah, itu saja teman-teman dari saya. Eh, Maaf kata, salah kata, saya mohon maaf kepada teman-teman semua yang hadir dalam Sandi Nation Ruang Tunggu pada kesempatan kali ini. Dan juga semoga apa yang saya ucapkan, apa yang saya paparkan menjadi kebermanfaatan ataupun menjadi hal yang baik bisa teman-teman lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, itu saja dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya serahin ke moderator, Tri Putri. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Kak Saiful yang telah memberikan banyak informasi yang sangat menarik ya dan juga informatif. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, mari kita beri tepuk tangan ya kepada Kak Saiful. Nah,
Keren banget nih pemaparan dari Kak Saiful. Jadi, kita sebagai pemuda itu harus fokus terhadap proses Indonesia menuju Indonesia 2045 ya teman-teman. Baik, kita mungkin bisa lanjut ke acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab telah dibuka, mungkin peserta yang ingin bertanya mungkin bisa langsung raise hand atau menulis pertanyaan di kolom chat ya. Terima kasih. Oh, udah ada yang raise hand ya? Oke, untuk Kak Nelly Susanti mungkin bisa on mic dan on cam kalau bisa ya Kak. Silakan. Oke, Kak. Bentar, Kak, lagi bermasalah. Oke. eh, Selamat malam. Mohon maaf. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nelly. Saya dari Universitas Maliku Saleh. Saya seorang mahasiswa Teknik Informatika dari semester 7. Nah, di sini sebelumnya saya udah menyimak beberapa pertanyaan nih, Kak. Oke, buat pertanyaan yang pertama kita berbicara tentang peran pemuda nih, Kak. Nah, sekarang lagi marak-maraknya isu tentang perang Palestina nih, ya kan, yang kita tahu nih. Otomatis ada peran pemuda nih di sini. Lantas, peran seperti apa nih yang harus kita lakoni di sini gitu kan? Karena yang kita tahu di sini kita bukan kita mungkin oke, sebagian bakal berbicara tentang agama. Kemungkinan juga. Tapi kita bicara yang normal saja nih, Kak. Kita berbicara tentang kemanusiaan lah kan. Nah, lantas bagaimana nih peran kita? Sedangkan dari kepemimpinan kita yang kita bilang leadership sendiri, contoh PBB, salah satu organisasi yang di mana di situ mengemban bahwasanya mereka bertujuan tuh menciptakan perdamaian nih di seluruh negara gitu kan. Bahkan negara yang punya hak veto sendiri itu udah tahu nih si negara Zionis sendiri itu melanggar aturan dari bahan peledak fosfor yang dia ledakin di Gaza itu udah mulai nih kan. Nah, itu pelanggaran loh, banyak banget pelanggaran dari tahun ke tahun dilakukan oleh si Zionis. Tapi hukum itu nggak berlaku untuk mereka. Itu hanya berlaku untuk negara Gaza, Palestina, hanya itu loh. Jadi gimana nih peran kita nih untuk melakukan perubahan? Berbicara tentang perubahan dan peran pemuda. Nah, untuk yang kedua, ini kita berbicara tentang jiwa leadership juga. Bagaimana nih juga peran kita juga nih sebagai eh, pemuda yang dimana kita di sini agen perubahan untuk membawa menciptakan leadership yang lebih baik nih ke depannya karena yang kita tahu banyak oknum di negara kita, banyak oknum yang dimana banyak melakukan pelanggaran namun hukum itu nggak berlaku. Banyak loh kita tahu oknum-oknum, mungkin teman-teman juga tahu, mungkin kita nggak berbicara tentang lintas negara, kita berbicara dengan lingkup negara kita, kepemimpinan, kemungkinan dari orang-orang yang berpejabatan tinggi, gitu Kak. Itu yang kedua. Dan untuk yang ketiga, berbicara tentang orang dalam. Nah, gimana nih dengan kapasitas kita? Contoh, saya juga udah beberapa kali menemukan kasus karena yang sebenarnya dari saya pribadi saya kurang suka nih karena kemarin saya masuk BEM juga gitu kan. Nah, jadi kayak dari itu kan ada aturan nih yang dimana di situ harus ada kita melangkahi HMJ dulu nih, masuk HMJ dulu baru kita bisa masuk ke BEM gitu kan. Nah, di sini saya dapat penawaran gitu sedangkan saya sendiri situ bukan anak HMP. Jadi kayak Dek mau nggak masuk BEM gitu katanya kan. Nah, jadi kayak kenapa nih Kak? Kok aku masuk BEM kan syarat masuk BEM tuh harus HMP. Aman itu nanti kita atur. Kan itu sistem orang dalam. Kita berbicara tentang orang dalam. Banyak loh kapasitas yang ada sama orang lain gitu. Di sini saya juga tetap nggak apa-apa Bang, aku melalui delegasi gitu. Aku nggak akan ikutin prosedurnya gitu. Jadi kayak di sini merasa nggak adil gitu kepada orang-orang yang punya kompeten, tapi di situ ter apa ya termusnahkan karena yang berkekuatan orang dalam tadi nih. Nah, itu gimana sih ya Kak tanggapan kita karena emang banyak yang berkompeten itu dikalahkan oleh orang-orang yang punya orang dalam bahkan dia sendiri itu nggak ada kompeten sama sekali. Itu gimana gitu kita untuk melakukan perubahan sedangkan untuk tangga pertama aja kita udah gini sistemnya gitu. Emang benar pengaruh orang dalam itu bagus tadi. Cuman kan banyak kita berbicara tentang negatifnya aja nih Kak gitu. Itu gimana sih cara kita menanggapinya? Mungkin dari tiga pertanyaan itu mohon maaf nih kepanjangan ya Kak. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Mungkin untuk Kak Saiful bisa langsung menjawab pertanyaan dari Kak Nelly Susanti.
Iya. Pegas One, saya jangan dimatikan ininya. Dari tadi tertunda. Oke, Nelly Susanti, ini pertanyaannya keren banget. Walaupun agak ini ya, agak komprehensif ya, pertanyaan agak. Tapi sebelum ke situ, saya mau menekankan dulu, memang hal ini juga di luar ranah kapasitas kita ya. Tetapi kita sebagai warga atau masyarakat Indonesia bisa memikirkan. Saya juga melihat terus perkembangan khususnya malah di apa khususnya masalah di mengenai dua negara tersebut, ya kan, mengenai Hamas, mengenai Israel yang bisa dibilang ya pasti jelas dan sangat jelas kalau Israel ya salah untuk melakukan pelanggaran HAM. Nah, terus kenapa sih nggak dihukum atau kenapa sih nggak dikecam gitu? Kenapa sih ya? Karena memang Zionis itu kejam teman-teman. Pemegang kekuasaan itu pun di Zionis. Jadi kayak mereka yang membuat kekuasaan, mereka juga yang melanggar. Itu satu. Dan eh, keduanya itu gimana ya? Dari Israelnya sendiri itu sudah dari dulu banyak melakukan pelanggaran, kontradiktif, kekejaman. Itu iya. Siapa sih yang nggak setuju itu ya? Sedangkan sampai saat ini aja bukan hanya negara Islam loh yang dibantai, negara Kristen aja gerejanya dibom juga. Bener ya, setuju ya? Itu ya kan itu kita bisa melihat kemarin negara di Palestina gereja Katoliknya dibom dan ada korban. Jadi siapa Zionis ini mau ngapain gitu kalau sampai ribuan ribuan korban gitu, ribuan yang mati. Tapi kalau terkait Hamas, kalau saya pribadi, saya juga masih sangat simpang siur mengenai Hamas. Apakah mereka membawa Palestina? Apakah mereka membawa? Ini kita berbicara dulu ya, berbicara sebagai leadership dan lain-lain ya, menanggapi. Eh, apakah Hamas itu membawa Palestina? Dan saya juga selalu terus masih mengikuti perkembangan nih, saya melihat daripada Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Dahya, saya mengikuti perkembangan juga, saya juga lihat di sosmed. Tetapi tidak lepas ya teman-teman. Di Hamas itu juga ada oknum-oknum yang itu kita nggak tahu belakangnya siapa. Oknum-oknum itu ada yang memperkeruh permasalahan konflik interest ataupun konflik internal daripada eksternal daripada dua negara tersebut. Jadi banyaklah pro kontra yang tercipta yang seharusnya nggak banyak jadi banyak gitu. Itu bisa saja terjadi. Nah, jadi kan kalau menurut saya apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang harus kita ini ya kita bantu gitu. Yang pertama mungkin tugas kita, teman-teman baru tahu nggak, kemarin saya lihat udah ada volunteer loh untuk visit ke Palestina. Itu bisa loh jadi salah satu ini kita, salah satu acuan ya, volunteer, gerakan volunteer untuk Palestina itu kemarin ada loh. Cuman emang nggak segampang itu. Terus yang kedua, berdonasi saja kita 10.000 aja itu udah sangat sangat menguntungkan dan berpahala ke kita. Dari berdonasi saja adalah karena kita, nah pemuda ini teman-teman, kalau kita nyangkutkan ke pemuda, pemuda itu energik, pemuda itu smart, pemuda itu berkarya, tapi dia keterbatasan dengan kekuasaan. Karena saat ini yang memegang kekuasaan bukan generasi kita ya, tetapi saat saat nanti kita memegang kekuasaan, nah dari sekarang kita belajar mengenai makanya kita harus melek politik teman-teman. Karena di balik Israel dan Palestina ini ada geopolitik di belakangnya yang kita nggak tahu, negara ada negara Cina mungkin, negara Amerika udah pasti ya, jelas-jelas. Jadi saat ini kita nggak bisa tugas kita tuh kita nggak bisa uh, buat peraturan buat ini karena kita masih pemuda. Itu kekurangan pemuda. Tetapi kita bisa belajar, oh era sekarang ini zaman birokrasi global itu, birokrasi internasional ini sekejam itu ya gitu ya. Kenapa PBB mengencam kemarin, sekretaris PBB ya, saya baca nih ya, teman-teman. Kalau salah boleh dikoreksi. Sekretaris PBB itu just menyetujui bahwa Israel itu Zionis penjahat segala macam kan. Ya walaupun sekretaris PBB itu juga orang Amerika kan. Tiba-tiba sekretaris PBB dapat ancaman, tiba-tiba dia malah dapat isu mau di uh, kudeta dan segala macam. Itu ada geopolitik di balik itu. Ada kekuasaan di balik itu yang kita tidak di ranah kita. Tetapi saat ini ranah kita ya mungkin kita berdonasi, hal-hal yang
kecil yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Misalnya menjelaskan kepada orang sih apa sih permasalahan Palestina dan Israel, kita sebarluaskanlah agar pengetahuan terhadap pemuda lebih tahu situasi, kita infokan, berdoa ya pasti berdoa. Eh, tapi daripada ini semua ya teman-teman, saya kemarin ada mengutip dari kata Pak Anies Baswedan. Ini bukan kampanye ya, tapi saya mengutip kan, karena ada pertanyaan juga kemarin ya, dari Pak itu, begitu Pak itu waktu Pak Anies ke UGM kan, kalau teman-teman tahu ini sangat penting nih sebenarnya dan sangat penting ke diri saya. Pak, kenapa sih sekarang Amerika suka-sukanya saja buat A peraturan A dia melanggar, buat peraturan B dia melanggar. Seperti inilah Israel dan Palestina. Amerika buat peraturan ini HAM lah, eh, nggak bolehlah kekerasan manusia, nggak bolehlah kekerasan kepada wanita dan anak kecil, tetapi dilanggar juga gitu ya. Sampai Pak Anies menjawabkan, saya juga jadi menambah ilmu dari perkataan beliau, itu tidak jauh dari kata jabatan dan kekuasaan. Jadi teman-teman, kalau kita sekarang yang beradidaya di negara di dunia ini bukan negara Islam. Negara Islam itu tahun depan 100 tahunnya negara Islam, yang beradidaya itu negara kafir, negara Yahudi, di negara Yahudi ya, di apa, di Zionis-Zionis tersebut. Jadi mereka sesuka saja kalau membuat peraturan-peraturan yang tidak masuk akal dan bisa melanggar, ataupun negara komunis gitu. Ya mungkin setiap agama pasti punya 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 peraturan kan. Negara Kristen punya punya normanya, negara Islam juga punya normanya. Nah, kalau adidaya yang Zionis ini kayak tidak ada, ya kalau dia negara yang, kalau dia beragama yang baik dia nggak bakal mau membunuh dengan sekejam itu ya kepada baik, pada anak-anak. Jadi teman-teman, dibilang kayak dulu Pak Anies. Pak Anies sampai nyuruh buat paspor kepada mahasiswa di UGM itu tersebut. Kenapa? Alasannya buatlah paspor agar kita bisa keluar negeri. Kenapa kalau harus keluar negeri? Kan justru malah Indonesia harus jalan, harus dikelilingin gitu. Kalau kita keluar negeri, minimal Asia Tenggara, kita bisa melek terhadap perkembangan global. Oke? Terus yang kedua, kita bisa ikut dalam andil terhadap organisasi internasional, di jaring internasional. Pak Anies Baswedan itu anggota Dewan University Oxford. Kebayang nggak teman-teman, ratusan ribuan pemuda di Indonesia ini mempunyai kesempatan jabatan dan kekuasaan di Eropa, di Amerika. Kebayang nggak? Misalnya Kak Nelly Susanti, aminkan, suatu saat bisa menjadi bagian kekuasaan bukan di Indonesia, di internasional. Kebayang nggak Kak Nelly bisa menjadi bagian PBB atau Bank Dunia, kayak Bu Sri Mulyani ya. Dia menjadi pekerja di Bank Dunia. Dan juga ada dari Indonesia yang kalau kita ikut andil organisasi internasional, kita bisa menyuarakan teman-teman. Ini teman-teman, kalau kita begini-begini aja, saya sampai sekarang aja pingin gitu. Ini saya udah ada beberapa kali kegiatan internasional menjadi delegasi dalam hal beberapa proyek. Tapi saya sampai sekarang saya harus bisa ke Eropa, saya harus bisa ke Amerika. Apa yang saya buat, apa yang saya lakukan gitu. Dan kalau Kak Nili aja misalnya kesempatan untuk bisa memiliki jabatan dan kekuasaan di ranah internasional, ya kita bisa menyuarakan aspirasi kita. Kalau kayak gini, kita ketutup aja sama langit Indonesia pun kita ketutup, apalagi langit internasional. Karena bagian dari negara kita tidak tidak terlihat gitu. Karena yang isi-isi di PBB, yang isi-isi di uh, Bank Dunia, ataupun yang lain-lainnya, itu ya negara-negara adidaya. Nah, jadi ini pelajaran. Pelajaran ke kita. Menurut saya penanggapannya itu ya, selain yang tadi sudah saya sebutkan, pelajaran untuk semua pemuda termasuk saya sendiri, berkecimpunglah ke ranah internasional. Jadi ada nanti suatu saat 50-40 tahun ke depan ada konflik negara lagi, kita bisa menanggapinya, dan bahkan suatu saat kalau kita bisa berkuasa di internasional, kita jadi bisa lebih rasional dalam memilih keputusan. Itu juga Indonesia. Misalnya ada masalah di kota A, kota B, ya kita tinggal di kota C. Mana kita mengurusi kota A kalau kita nggak jadi warganya. Jadi kita harus bisa lebih jangkauan luas lagi, mengenal Indonesia atau mengenal dunia ini, dan lebih lebih apa itu namanya, lebih luas aja lingkupnya. Jadi kita nggak bisa tertutup. Kalau kita begini, apapun yang kita suarakan, aspirasikan, kita masih tertutup, saya rasa. Karena balik lagi semuanya dengan kekuasaan. Itu kurang lebih, Nelly. Semoga terjawab ya.
Baik, terima kasih atas jawaban Kak Saipul. Mungkin ada tanggapan atau saran dari Kak Nili Susanti. Izin Kak, untuk pertanyaan nomor 2 sama nomor 3 belum kejawab Kak. Oh ya, sorry, apa tadi? Kelupaan saya, maaf. Boleh diulangi? Mungkin untuk Kak Nelly bisa mengulangi pertanyaan, Kak. Ya, mohon maaf tadi ini ketinggalan. Kakak-kakak panitia boleh untuk bunyikan Nelly? Oke Kak, udah Kak. Nah, jadi kan Kak, dia pertanyaan tadi yang nomor 2 kita kan berbicara tentang Palestina ya yang pertama. Nah, untuk yang nomor 2 sendiri, kita berbicara tentang negara kita Indonesia. Nah, di sini kan saya berkata tadi tentang pemuda lah. Oke, konteksnya di mahasiswa lah. Bagaimana nih Kak peran kita nih? Sekarang yang kita tahu nih, aparatur negara kita itu banyak oknum ya, nggak bilang aparatur semua ya. Oke. Banyak oknum aparatur negara yang dimana dia adalah seorang pemimpin yang merusak aturan dia sendiri, bahkan dia merusak apa ya hak rakyat kita. Mereka mungkin nggak menyerang secara fisik, cuma sebagian ada dilakukan penyerangan secara fisik. Nah, itu gimana sih Kak peran kita supaya kita kita kan nih agen perubahan nih. Bagaimana sih kita melakukan perubahan terhadap perilaku-perilaku menyimpang? Karena kita tahu sekarang banyak banget di Indonesia yang kasus terbesar itu ya dari oknum, bahkan orang-orang pejabat tinggi yang melakukan pelanggaran aturan, bahkan mereka nggak ada hukuman sama sekali, gitu Kak. Nah, untuk yang pertanyaan yang ketiga tadi itu mengenai tentang orang dalam Kak. Yang orang dalam itu kan emang benar tadi ada sisi positifnya. Namun ketika kita berbicara tentang negatifnya, lantas bagaimana nih Kak? Banyak orang yang berkompeten, namun dia gagal nih Kak. Dia gagal dikarenakan dia nggak bisa berkembang dikarenakan keterbatasan tadi. Karena dia mungkin dia punya kompeten, dia punya skill sama diri dia, tapi dia nggak bisa ngembangin. Dia misalnya salah satu contoh dia mau ngelamar di perusahaan, cuman karena bersangkutan dia nggak ada orang dalam, kalah nih sama orang yang memang dia tuh ya modalnya orang dalam sama modal uang doang gitu. Yang masalah pikiran dia nggak ini karena yang dia prioritaskan tuh orang dalam dan uang. Karena yang sekarang kita tahu kita tuh tetap banyak orang yang memprioritaskan uang. Kalau kamu punya uang, kamu baru bisa masuk. Kamu punya orang dalam, kamu baru bisa masuk. Itu yang prioritaskan. Itu gimana kita mau melakukan perubahan, sedangkan kita ini adalah agen perubahan. Namun kita ada keterbatasan nih, Kak. Gitu, Kak. Oke, terima kasih, Kak. Oke, baik. Ini memang keren banget, Nelly. Terima kasih ya pertanyaannya untuk atas pertanyaannya. Jadi terkait orang dalam tadi, terkait negara kita, saya setuju dengan kamu. Eh, maaf, saya setuju dengan kamu banyak penyalahgunaan wewenang kekuasaan ya, benar ya di negara kita ya. Saya sebut saja lah ya, kita semua semua sudah tahu ada polisi, ada mungkin bahkan KPK-nya sendiri bermain, banyak menteri yang korupsi, anggota DPR main judi di rapat paripurna, ya. Terus yang ketiga, yang keempat, ada juga yang tiba-tiba hukum menjadi ini, menjadi A, menjadi B. Menurut saya lemah, lemah sih. Menurut saya ya, ini pribadi saya terhadap pemerintahan zaman sekarang ya. Terlepas dari siapa yang presidennya ya, menurut saya hukum terlalu apa ya di negara kita ini kok sekarang jadi begini sih, tumpang tindih banget. Siapa yang nonton Ice Cold? Ada nggak sih di sini yang nonton Ice Cold ya? Mungkin lihat gimana hukum kita. Jadi kalau saya ini masukan dari saya ya. Dan saat ini juga saya seberusaha mungkin. Karena banyak anak-anak muda di luar sana, mungkin bahkan teman saya juga mengatakan, udah ngapain masuk politik? Toh orangnya tai-tai semua dalam, sorry kalau itu berkata kasar. Tapi banyak banyak yang berkata seperti itu semua. Kenapa kita harus masuk politik? Kan di dalamnya udah brengsek-brengsek semua bajingan. Justru kalau kita nggak masuk, justru kalau kita nggak masuk, ya makin brengsek itu tempat. DPR itu makin brengsek. Misalnya, kementerian itu makin brengsek. Nggak apa-apa kita masuk, walaupun kita ada jahat-jahat sedikit, tapi kita mencoba perubahan-perubahan sedikit yang lebih baik. Terus, yang kedua, tugas kita nih, tugas kita teman-teman, meleklah politik. Itu mohon sekali. Kita
kita anak-anak muda yang tahun depan ya kita milih bulan 2 kita melek. Ini sekarang ada 3 baca pres. Karena ini nyangkut juga ke politik nih, Li. Sekarang tuh ada Prabowo dengan wakilnya Gibran, Pak Anies dan wakilnya Muhaimin, dengan yang ketiga Pak Ganjar dengan wakilnya Pak Mahfud. Ya kan? Ini berbicara politik loh. Sebenarnya riskan berbicara ini. Cuman ya nggak apa-apa di ruang tunggu pada malam ini. Jadi saya minta teman-teman, saya dari kemarin hati saya ke paslon A1 2 itu ada, tapi tetap saya tunggu debat capres. Tetap saya tunggu debat capres. Enggak persoalan partai apa, mau partainya banyak korupsi, mau banyak ini, saya tetap tunggu debat capres juga. Teman-teman lihat YouTube, gagasan-gagasan mana sih yang masuk akal, ya kan? Rekam jejaknya bagaimana, rekam karyanya bagaimana, permasalahannya selama ini, konflik-konfliknya apa, hal-hal yang disenangin kepada beliau dari masyarakat apa, hal-hal yang enggak. Jadi jangan bukan karena suka karena ganteng, suka karena berambut putih, suka karena gemoy, jangan. Kan Pak Prabowo saya bilang gemoy suka, milih Pak Prabowo lah karena gemoy. Misal contoh, milih Pak Ganjar lah karena rambut putih, milih Pak Anies lah karena ini gitu. Contoh. Tapi kita lihatlah gagasan yang masuk akal, eh, inovasi-inovasi yang beliau beliau tawarkan karena ini menyangkut kepemimpinan tahun depan, Nelly. 5 tahun ke depan itu di tangan, ya, kalau orang menurut saya ya, kalau orang ada yang mengatakan siapapun presidennya bodoh, tetap kalau kita harus cari kerja aja lah, siapapun presidennya bodoh sih seperti itu. Sadarnya nanti begitu kemarin ada RUU Cipta Kerja, masalah cuti, masalah kerja itu kan nyangkut ke kehidupan sehari-hari kita. Dan itu kan melalui keputusan-keputusan hak prerogatif dari presiden. Ya kan benar kan? Itu kan dari hak kita. Jadi kalau kita memilih pemimpin yang salah, kalau kita memilih pemimpin yang karena cuman ganteng aja, tidak memiliki kapasitas yang seharusnya menjadi pemimpin Indonesia, ya itu salah. Yang kedua ya kita dari sekarang makanya pentingnya melatih leadership. Dan suatu saat apabila kita bisa menjadi pemimpin dari kecil-kecil di daerah di kota ya kita lakukan gitu. Kita laksanakan yang dengan baik. Cuman ya balik lagi ya, itu belum ranah kita tadi ke pemuda kalau terkait yang hal penyelewengan. Ya terpenting dari kita pemuda kita lakuin aja yang terbaik dulu, kita lakuin yang maksimal terhadap kedepannya karena saya yakin dari kita nanti pasti ada yang menjadi pemegang mandat kekuasaan ataupun jabatan walaupun dari hal kecil. Terus terkait orang dalam, ya kan, yang pintar, yang pintar bakal kalah sama yang orang dalam, kurang lebih begitu ya. Berarti itu yang pintarnya ini juga, yang pintarnya ini apa juga tuh kurang, berarti makanya tadi saya bilang kita nggak bisa pintar hanya pintar tentang, bahkan orang pintar bisa kalah sama orang pandai bergaul. Orang pintar bisa kalah sama orang yang pandai beradaptasi. Orang pintar bisa kalah sama orang yang public speaking. Orang pintar ini pintar secara akademis aja ya. Orang pintar bisa kalah dengan orang yang teman-temannya banyak, jejaringnya banyak. Nah, tapi itu salah penyalahgunaan ya. Nanti kalau teman-teman menduduki jabatan, janganlah saudaranya kalau dia nggak memiliki kapabilitas. Jadi suruh dulu dia belajar agar dia mempunyai kapasitas agar bisa masuk itu. Cuman menurut saya, siapapun kita, pintar atau bodoh, siapapun keluarga kita, orang hebat atau orang tidak hebat, siapapun keluarga besar kita, ada kalangan menteri, kalangan pejabat ataupun tidak, tetap tetap lakuin terbaik pada diri kita. Jangan itu dulu yang dilihat, tetap lakuin terbaik. Urusan orang dalam, karena orang dalam itu bisa tercipta dari orang tua, ya kan, privilege, bisa tercipta dari saudara, sepupu, kakak, abang, adik, atau bahkan dosen, atau bahkan kakak senior di kampus, atau bahkan adik senior di kampus, atau bahkan orang di pinggir jalan yang tiba-tiba ketemu kita nggak tahu, ya kan? Tapi itu semua terlepas dari ya bagaimana kita beradaptasi dengan orang-orang itu, bagaimana dengan komunikasi kita terhadap orang-orang itu. Makanya tadi saya katakan poin-poin itu penting untuk kesiapan kita ke dunia kerja saat ini. Jangan karena misalnya kita dia mah orang dalam ya udahlah gitu gue berusaha tetap berusaha. Kalau kita nggak orang dalam pasti kita ada jalur lain kok, tetap aja berusaha. Dan saya yakin eh, orang dalamnya itu bukan karena langsung masuk gitu, nggak jejaring. Kalau sudah jejaring tercipta, networking tercipta, insya Allah akan datanglah hal-hal yang baik ke kita. Gitu, kurang lebih gitu, Nelly.
Baik untuk Kak Nelly, apakah sudah cukup cukup menjawab Kak? Oh, sudah Kak. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi Kak. Mungkin langsung saya baca aja ya Kak. Izin bertanya Kak, saya Akmal semester 5 Prodi Sendra Tasik. Bagaimana peran pemuda dalam pemerataan pendidikan dan ruang tumbuh di pemuda-pemuda di pinggiran, sementara pemerataan fasilitas pendidikan jauh dari kata layak dan memadai dan menandai. Pertanyaan ini muncul sependek perjalanan ekspedisi literasi dan rumah baca pinggiran NKRI 2018 lalu. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Akmal. Untuk Kak Saipul mungkin bisa langsung menjawab Kak pertanyaan dari Akmal. Mohon maaf ya teman-teman, mungkin Kak Saipul lagi ini ada gangguan jaringan. Ditunggu sebentar ya.
Maaf ya teman-teman, sepertinya Kak Saipul lagi baterainya lagi habis ya, kayaknya. Mohon ditunggu ya teman-teman sebentar. Maaf teman-teman, apa ininya tabletnya nge-freeze, jadi itu restart. Sorry, 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 sorry sekali ini. Ada lagi nggak pertanyaannya, Putri? Oke Kak, ini ada yang melalui kolom chat, mungkin langsung bisa aku baca aja ya Kak. Iya, boleh, boleh, Uh, boleh. Udah jam 9 berarti ya. izin bertanya Kak, saya Akmal semester 5, Prodi Sendra Tasik. Bagaimana peran pemuda dalam pemerataan pendidikan dan ruang tumbuh di pemuda-pemuda di pinggiran, sementara pemerataan fasilitas pendidikan jauh dari kata layak dan memadai? Pertanyaan ini muncul sependek perjalanan ekspedisi literasi dan rumah baca pinggiran NKRI 2018 lalu. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih pertanyaannya Akmal. Mungkin dari Kak Saiful bisa langsung jawab pertanyaan dari Akmal. Oke, baik, Akmal. Keren banget pertanyaan kamu nih. Kalau menurut saya ya, terkait pemerataan pendidikan dan hal-hal lainnya itu. Jadi mumpung kamu masih semester 5, itu kan juga tadi kan terlepas daripada ini ya, terlepas daripada eh, apa tadi sih, literasi dan lain-lain ya. Jadi mumpung kamu semester 5 belum skripsi, jadi cepet-cepetlah ikut kegiatan di luar daerah kamu. Misalnya kamu di mana sekarang tinggal di Akmal? Di misalnya di mana, boleh kamu balas nih di kolom chat. Kamu tinggal misalnya di Jakarta lah kita bilang ya. Jadi ikutlah volunteer, ikutlah kegiatan yang sampai ke pelosok daerah. Banyak itu, ada volley pandit, partial, ikutin aja. Lombok, kamu di Lombok kan, ikutin aja. Itu di Lombok itu justru malah banyak yang ke Lombok ya, kalau pengabdian-pengabdian itu. Dan kamu harus moving, belajarnya itu harus moving, jangan di Lombok aja gitu. Lombok bagus, pasti apalagi belajar tentang pariwisata. Cuman kamu harus moving ke misalnya ke Sumatera, Kalimantan, Pulau Sulawesi, udah banyak kok forum-forum di Instagram. Bisa kamu follow Instagramnya Volunteernesia, Expedisia, Global Youth, banyak-banyak lah itu daya. Ikutin ininya, ikutin kegiatannya, programnya. Karena kalau kamu udah moving belajarnya ke wilayah-wilayah yang berbeda ataupun pelosok, ya itu kita udah membantu untuk pemerataan pendidikan. Ya, contoh kecil, misalnya kita nggak didatengin tamu, kita kan nggak termotivasi. Nah, kalau dia didatangin, pasti kan masyarakat daerah kan termotivasi gitu. Saya, saya kuliah setelah mengikuti kegiatan seperti itu. Dan saya 2019 juga pendamping wisata, Kak. Bagus, nggak apa-apa, lanjutin. Berarti kan kamu udah melakukan hal-hal kecil. Kita pemuda itu nggak bisa melakukan hal besar, belum bisa banget melakukan hal besar. Itu bisa melakukan hal kecil. Kamu pendamping wisata, dan setiap gini, seperti yang tadi saya katakan. Teman nih, apa ya, bukan temenin ya. Ajak komunikasi, ajak komunikatif, ataupun adaptif lah untuk ke semua elemen lapisan masyarakat, mau dia yang kurang, yang biasa, kayak kamu nih pendamping wisata, mau masyarakat itu biasa aja ataupun oke, berjejaring lah, eh, membuatlah itu menjadi komunikasi yang baik. Karena apa, biar sama-sama saling transfer ilmu. Jadi kalau kamu menganggap diri kamu baik, ya kamu mentransfer ilmu ke orang yang belum baik. Ya kalau kamu menganggap diri kamu belum baik,
kamu insya Allah ditransfer ilmu sama orang yang lebih baik. Jadi kayak lakuin itu udah bagus, itu sebenarnya udah bagus lah yang apa yang kamu lakuin. Tinggal bagaimana sih konsisten dan terus mengambil kesempatan-kesempatan yang ada. Mumpung kita masih muda, ikutin apa yang bisa diikutin, daftar apa yang bisa didaftar, itu meningkatkan jam terbang kita, itu membantu Indonesia untuk pemerataan pendidikan. Karena balik lagi kita pemuda bukan yang pemegang kekuasaan, kita nggak bisa membuat program Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang harus seluruh merata, tapi kita pemuda hanya bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan dari hal kecil, dan kamu sudah melakukan hal kecil, lanjutkan dan konsistenkan apa yang bisa kamu lakukan di Lombok ataupun di luar Lombok nantinya. Kira-kira begitu, Akmal. Semoga terjawab. Baik, terima kasih jawabannya Kak Saiful. Untuk Kak Akmal, apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih kembali Kak Akmal untuk pertanyaannya. Baik, sesi karena semua pertanyaan sudah terjawab, kita dapat mengakhiri sesi tanya jawabnya. Mungkin sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, kita bisa on cam dulu ya teman-teman untuk melakukan sesi foto bersama. On cam yuk teman-teman. Oke, udah ada Kak Akmal, Kak Nanang. Oke, cuman ini nih yang on cam. Yuk, on cam yuk.